dipersembahkan oleh Aduh, gila ya tadi Kang Firhan. Kacau sih. Udah mau ugal-ugalan, lawan arah. Udah gitu berhenti lagi ngajakin ribut. Iya, untung kok dia masih sabar tadi. Kalau enggak mah saya join. Join apa? Join itulah. Join bakbak. Emang aja orang zaman sekarang gak bisa disalahin. Yang salah malah lebih galak. Ngotot dia. Wah, susah sih. Jadi hampir nabrak kan tadi, ngebayangin Orangnya yang orang. ditabrak itu masih hidup nggak? Masih. Ya, masih, soalnya cabut. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir lu ngucap salam. Masya Allah. Bismillah, kenapa? Kayaknya terjadi sesuatu ini. Ya tadi Terjadi SSWT ya? Oh, apa? Bahasa chatnya kan sesuatu SSWT. Waduh, disingkat. Sekarang mah kuota, kok bukan pulsa. Oh gitu ya, Aman. Masya Allah. Gimana? Itu tadi pas perjalanan ke sini saya sama Kodio itu apa? Tadi teh Hampir ketabrak. hampir ketabrak ya. Hampir ketabrak gara-gara ada motor ugal-ugalan terus hampir nabrak kita. Udah gitu lawan arah. Untung Udah orangnya dimarah. masih hidup. Ya, Jadi itu. nggak jadi kan tabrakannya. Nggak jadi. Ya. Nggak Cuman jadi tadi udah berhenti gitu mau di itu, cumannya untungnya Kodio masih sabar, alhamdulillahnya. Gitu. Masya Allah memang. Karena kan dia memiliki hati yang seputih sutra kok. Sutra warnanya putih nggak ya? Hah? Sutra? Tergantung ya. Anggap aja Tergantung. putih. Oke. Ya, Masya Allah. Ada pas nih Asmaul Husna yang cocok sama sifat seperti itu tadi. Ya. Apa tuh kok? Itu adalah Al-Aziz. Ya, kita baca dulu ayat ini. Quran surat ketiga Ali Imran ayat ke-62 di pojok kiri atas. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lahuwal qasasul haqq. Wa ma min ilahin illallah wa innallaha lahuwal azizul hakim. Sesungguhnya ini benar-benar kisah yang hak kok. Tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Allah lah Al-Aziz yang benar-benar maha perkasa lagi maha bijaksana. Sebelum kau jelasin, kita sapa dulu ya. Ini para penonton. Bentar, ini mau jatuh nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ngaji bareng lagi nih di sahur di acara kesayangan kalian yaitu Asmaul Husna di Metro TV. Kali ini kita bahas tentang Allah Al-Aziz, Maha Perkasa. Nanti kita akan bahas kupas tuntas tentang ini sampai waktu imsak nanti insya Allah. Ya. Jadi kalau nyambung sama yang tadi, Nabi pernah ngingetin bahwa manusia yang kuat itu bukan yang pandai bergulat, tapi adalah yang punya kemampuan menahan emosinya. Tadi kan nahan emosi kan? Dio banget. Iya kan? Karena orang kalau misalnya masih mudah terbakar emosi itu tanda pengendalian dirinya masih buruk. Ya. Tapi kalau dia, karena yang aslinya paling sulit kita kendalikan ya sekali lagi itu adalah salah satunya adalah ya emosi kita sendiri. Tapi ketika kita bisa benar-benar atur ya dengan karena punya ilmunya, karena kuatnya iman, karena yakin kepada Allah, maka bismillah pasti dia benar-benar menjadi manusia yang benar-benar berbeda. Ya. Dan manusia yang paling kuat itu juga bukan yang pandai bergulat ya, yang jago berantem, kuat ngangkat batu berapa ton misalkan, tapi giliran waktunya sholat subuh ngangkat selimut aja dia nggak kuat. Nah, berat. Ini juga harus diupayakan. Ya, so kita obrolin pas nih tentang ini. Ya, kok. Gimana? Jawaban ada pertanyaan? Izin bertanya kok, Iya. kenapa dua ayat tersebut selalu beriringan kok? Dua Maksudnya, kata tadi, Dua nama. ya dua nama selalu beriringan kok. Maksudnya keperkasaan Allah itu Selalu berhubungan sama kebijaksanaannya. Gitu. Iya, tadi disebut juga Azizul Hakim. Aziz itu Al-Aziz itu maha perkasa Allahnya, Hakim bijaksana. Ya, ini menunjukkan kesempurnaan Allah. Ya, karena kalau misalkan sekedar perkasa, mungkin di dunia ini ada yang ngaku perkasa, kuat, jago berantem, badannya gede dan dia tonjokannya kuat gitu. Tapi ketika dia punya kekuatan tidak didampingi dengan kebijaksanaan, ada yang jadi disalahgunakan, jadi ngebully orang, jadi zolim, jadi ngeremehin orang, ngambil yang bukan haknya. Tapi ketika akhirnya dia udah maha kuat, ya, dia maha perkasa, ya,
Terus akhirnya didampingi lagi, ternyata dia juga maha bijaksana. Maka kekuatannya itu dipakai melindungi, keperkasaannya dipakai untuk menjaga. Ya itulah kebijaksanaannya Allah. Seperti kita berkali-kali berbuat salah, tapi tetap dijaga oleh Allah dari hukuman, masih dikasih kesempatan. Itu juga bentuk sempurnanya Allah. Ya, itu maksudnya kayak gitu. Terus bagaimana kok keperkasaan sama kepemimpinan jika diberi ke seseorang tapi orangnya tidak amanah kok? Ya ini dia ya, kekuasaan itu harus kita ingat dulu, dia bukan cita-cita atau tujuan utama. Tapi kekuasaan itu sebetulnya cuman alat. Alat untuk apa? Alat untuk, itu dia tadi, menegakkan aturan Allah. Karena kalau yang ngingetin teman kerja nih, bro lu gajinya gede, transfer dong buat bayar zakat. Siapa kamu ngatur-ngatur saya? Sambil gebrak meja. Tapi kalau yang ngingetin bosnya, atasannya, yang nanti akhir bulan gajian, saya potong semuanya 2,5%. Untuk apa bos? Untuk bayar zakat. Nggak suka silakan pintu keluarnya di sana. Itu dia bukannya namanya semena-mena dengan kekuasaannya, kewenangannya. Nggak apa-apa menyalahgunakan kekuasaan seperti itu. Dan itu malah nggak jadi salah. Karena kalau salah itu dipakai buat zolim. Ini dipakai untuk negakin aturan Allah. Ya. Jadi karena kita meninggal nggak akan ditanya jabatan tertingginya apa, atau kamu sekuat apa, tapi justru akan ditanya kekuatan kamu, keperkasaan kamu, kekuasaan kamu pakai untuk apa. Tapi kok kepemimpinan yang dimaksud itu kan bukan cuma kekuasaan aja ya kok ya. Karena diri kita sendiri juga adalah pemimpin kok. Betul. Nah, kalau kepemimpinan untuk diri sendiri itu bagaimana? Masya Allah, ini keren nih pertanyaannya. Karena ada hadis yang sesuai. Tapi sebelum itu, kita jeda dulu sebentar. Nanti kita akan balik lagi. Tetap di Asmaul Husna Metro TV. Dipersembahkan oleh Baik, istilah. Tadi ada pertanyaan gimana tentang kepemimpinan, tapi juga kan kita mau jadi pemimpin bagi diri sendiri. Ini Nabi juga pernah bersabda ya, kullukum ra'in. Setiap diri dari kalian adalah pemimpin. Betul, kita memang memimpin tangan dan kaki kita, pengen kita bawa kemana, gerak kemana. Ya, maka sama saja, mimpin diri sendiri atau mimpin negara sekalipun, sama. Kita nggak ditanya jabatan tertingginya apa, tapi kekuasaan kamu pakai untuk apa. Ya, karena kita punya kuasa pengen gerakin tangan kita, terus tangan kita malah dibuat untuk bergerak kebaikan, maka dapat kebaikan juga dari kebaikan tersebut. Karena hal jazaul ihsan ilal ihsan, kebaikan itu balasannya adalah kebaikan aja. Tapi kalau misalnya kita punya kuasa gerakin tangan kita gunain untuk nyuri, untuk nonjok, untuk berbuat yang tidak baik, ya nanti akan ada ganjarannya juga. Jadi ya itulah maha adilnya Allah ya. Sedangkan kenapa kita tidak diberikan kekuasaan mutlak? Ya, soal berkuasa orang di dunia nanti ketemu pengadilan Allah tetap aja dia datang sebagai hamba. Ya, karena kita nggak punya kebijaksanaan sebagaimana Allah. Ya, nah yang punya kekuasaan luar biasa seperti itu hanyalah yang berhak adalah yang maha bijaksana. Ya, makanya Al-Aziz itu sepaket dengan Al-Hakim. Jadi gini kok, ada seseorang dikasih kekuasaan sama Allah. Terus? Tapi ngaco. Oh iya, ngaco orangnya. Jadi gimana itu kok? Hina apa nggak? Ada nggak kisah-kisah terdahulu gitu kok orang yang dikasih kepercayaan, kepemimpinan tapi malah zolim terus dihinakan sama Allah? Banyak ya, di Al-Quran banyak sekali. Di zamannya Nabi Ibrahim AS ada Raja Namrud. Di zamannya Nabi Musa AS ada Firaun. Di zamannya Rasul juga ada kan, ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, ya. Itu dikasih jabatan tinggi di posisi masyarakatnya, tapi naudzubillah seperti itu. Kita ambil kisahnya Raja Namrud misalkan ya. Dia pengen nunjukin kekuasaannya sampai bikin menara tinggi untuk menandingi katanya Tuhannya Allah Maha Tinggi. Lalu ketika udah bikin gedung yang paling tinggi, dia manah ke atas. Turun-turun tuh ada bekas lukanya, padahal bisa jadi kena burung. Wah, aku sudah membunuh Tuhannya. Maka ketika akhirnya Raja Namrud yang sombong, yang naudzubillah berbuat zolim, terus dia bahkan setiap hari, ingat gak kau cerita? Raja Namrud itu setiap hari kelatihan tarung sama 10 tentaranya selalu menang. Nggak tahu kalau 11. Ya, mungkin dia karena cuma lawan 10 ya. Dan selalu menang, jadi kuat gitu. Tapi ternyata matinya terhinakan. Dia dihinggapi sebagian riwayat nyamuk ya atau lalat. Lalu akhirnya kena bakteri, infeksi, mati gara-gara itu. Dan
Ya zaman dulu belum ada penisilin, belum ada antibiotik. Tapi terhinakan. Oh raja kuat, gagah, tarung sama 10 orang selalu menang setiap hari. Meninggalnya karena apa? Nyamuk. Kan nggak enak ya. Dia terhinakan. Aslinya manusia itu lemah sekali. Kepedesan, masalah perutnya. Ya. Kecapean, bisa meninggal juga. Jadi lemah sekali manusia itu. Ya. Terus kalau pengen sok kuat, ya udah. Nggak bisa apa-apa dianya di hadapan Allah yang maha kuat dan maha perkasa tadi. Ini kan tadi kita bahas Al-Aziz dan Al-Hakim ya. Kalau misalkan keperkasaan tanpa kebijaksanaan itu kan agak timpang gitu. Sama gimana cara ngelatih kebijaksanaannya? Apakah bisa dilatih atau enggak? Iya, bisa dilatih? Itu anugerah dari lahir kah apa gimana gitu? Yang satu jelas pertolongan Allah. Oke. Ya. Yang kedua, kitanya juga mengupayakan diri untuk ditolong Allah, mendekat kepada Allah, ketakwaan. Yang ketiga jelas perlu ilmu juga. Karena nggak mungkin nggak tahu apa-apa, tahu-tahu bisa mengambil keputusan yang selalu berupa kebaikan. Ya. Dan selain akhirnya punya ilmunya, ya dia juga tadi kedekatan dengan Allah akan diberi petunjuk. Makanya kan kita kalau misalkan pengen dapat petunjuk kayak gimana di Al-Fatihah jelas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka kita kepadamulah kami sujud menyembah dan kepadamulah kami meminta pertolongan. Sujud dulu baru minta tolong, baru nanti ditolong. Ini bang pengen ditolong tapi sujud nggak mau, minta tolong aja nggak mau. Nah ini repot. Ya, jadi Bismillah seiring berjalannya waktu. Makanya perhatikan ya, kenapa kadang yang biasanya lebih tua, lebih bijaksana itu orang-orang yang udah lebih sepuh, lebih tua. Karena mereka ilmunya lebih banyak, pengalaman lebih banyak, udah pernah kecewa dengan ini itu semua segala macam. Akhirnya jadi tambah dekat sama Allah. Karena ngerasa udah nggak ada lagi yang nggak bisa ngecewain, kayaknya nggak ngecewain cuma Allah doang. Ya udah, itu adalah pelajaran yang luar biasa. Ya. Ini. Maaf kok dia izin. Oke, silakan. Kebijaksanaan sama karisma itu sama atau enggak? Kebijaksanaan ya tadi ya, itu disebutnya dalam Asmaul Husnanya Allah adalah Al-Hakim. Ya, sepaket dengan Al-Aziz. Karisma itu kan seperti yang kau tahu ya, aura ya, wibawa ya. Dan kalau ada manusia yang punya itu pun itu aslinya datangnya dari Allah. Kalaupun ada amalan yang bisa kita lakuin, salah satunya adalah contoh misalkan ngelakuin sholat tahajud. Ya. Di surat ke-17 Al-Isra ayat 79-nya disebutkan bahwa Waminal-laili fatahajjad bihi nafilah. Di sebagian malam jadikanlah tahajud sebagai ibadah tambahan kamu. Karena orang dengan tahajud itu nanti Allah akan berikan yang namanya haibah jalaliyah. Seperti rasa cinta yang ditanamkan ke hati setiap orang datangnya dari keagungan Allah. Jadi bisa jadi ada dua orang yang ngomong plek-ketiplek persis sama, tapi yang satu ahli tahajud, yang satu nggak pernah tahajud. Itu Allah bisa jadikan ketika ngedengerin yang tahajud itu, kok saya pernah denger ini di radio atau pernah baca di majalah, di buku. Tapi kalau dia ngomong kok saya pengen ngamalin, ya itu kekuasaan itu datang dari Allah. Kekuatan yang datang dari Allah. Ya, Kak, kalau mau ya kita bertakwa kepada Allah. Tadi mendekat kepada salah satunya tadi dengan tahajud, nanti Allah akan berikan tadi Al-Aziz, keperkasaannya diturunkan. Kayak gitu. Kalau kalau cara tersimpel untuk menerapkan Al-Aziz itu sendiri bagaimana ya? Ya kita justru Al-Aziz itu kan gelarnya Allah. Cara kita mengilhami Al-Aziznya itu adalah justru menyadari bahwa kita itu nggak berdaya apa-apa di hadapan yang Maha Perkasa. Ya, tawakal, berqanaah, berpuas diri dengan apapun takdir Allah. Itu cara menyikapinya. Ya, karena justru yang bikin ngehalangin kita untuk bahagia, untuk bisa ditolong Allah atau untuk bisa jadi hamba yang baik adalah ya tadi perasaan diri ini kuat, diri ini perkasa, diri ini punya segala-galanya sampai nggak butuh apapun. Makin kayak gitu, makin repot demi Allah, makin stres. Karena gimana cara kita? Ya Allah mau dijaga bodyguard 10 orang. Kayak tadi Namrud juga raja, punya istana, punya pasukan banyak. Kata Allah matinya pakai nyamuk, mati. Nggak bisa apa-apa. Nyamuk masih kelihatan. Ada yang mati gara-gara virus, nggak kelihatan. Kecil banget itu virus. Nggak bisa apa-apa. Jagain yang ngelawannya. Ya. Dikira kalau misalnya meninggalnya ngadepin meteor gede. Enggak, ini mah ngadepin nyamuk. Apalagi meteor garden. Gitu ya saya.
Masya Allah, ini tambah mantap nih bahasannya. Cuman kayaknya kan mau sahur nih. Kita cari santapan dulu juga, biar pemirsa juga ada waktu. Tapi kita bakal balik lagi sebentar lagi. Dipersembahkan oleh Makanan datang belum yo? Udah dipesan belum? Ini kok handphone ngegeter nih. Nyambung. Iya nih, kayaknya drivernya ada di depan kok. Ambil dulu ya. Ya ambil. Jangan lupa dibayar. Iya, kok pasti. Ya, kok mau lanjut? Lanjut dong. Jovan mau ada yang ditanya? Iya. Kita sebagai hamba Allah memandang kebijaksanaan dan keperkasaan Allah itu gimana? Ya ini yang pas sebelum segmen tadi ya. Kita mandang kebijaksanaannya Allah sebagai bentuk kepersempurnaannya Allah. Lalu akhirnya kita menjadi merasa tidak berdaya apa-apa di hadapannya. Nah, tapi kalau kita ngerasa tidak berdaya di hadapan Allah kan kita tambah mendekat kepadanya. Inilah bedanya ya. Kita kalau takut sama singa nggak mau ketemu singa, ya. Tapi kalau kita takutnya sama Allah, kita makin dekat kepada Allah. Dan makin kita takut sama Allah, makin dekat sama Allah, makin Allah tolong, makin Allah jaga, makin Allah lindungi. Kadang ada orang yang misalkan dia ngerasa aku udah bawa senjata api, udah bawa bodyguard, tapi masih ketakutan dijahatin orang. Karena dia juga pernah berbuat jahat, jadi takut ada yang balas dendam. Tapi kalau udah benar-benar nyerahin ke Allah, dulu pasukan Islam di zaman dulu ya, ketika mereka harus berperang membela agamanya, bismillah, tetap berani maju. Karena kalau memang tidak tertulis takdirnya untuk wafat, apalagi sampai meninggal, nggak akan terjadi apa-apa. Mohon maaf, bersatu seluruh jin dan manusia ingin mencelakai, kalau misalkan Allah tidak izinkan, sehelai rambut pun nggak akan jatuh. Tenang dia jadinya, kalem ya. Maka Masya Allah ya. Mana nih? Oh ini pas nih datang nih. Ya kok. Ditaruh dulu. Situ dulu aja. Sama ini kok saya mau nanya. Kan tadi Koko bilang semakin kita takut sama Allah, semakin kita dekat. Tapi mendekat kepada Allah. Semakin kita mendekat kepada Allah. Tapi saya kayak pernah baca atau dengar gitu. Kalau misalkan ibadah dengan rasa takut tuh kayak adalah level paling bawah atau kayak ada beberapa level ibadah gitu kan. Yang saya tahu ketakutan itu masih di bawah gitu kok. Itu benar atau enggak? Saya lupa. Jadi gini, ini sepertinya maksudnya adalah kan di dalam Al-Quran ini kan ada beberapa amaran ya, nasihat gitu ya. Dan untuk supaya kita tambah taat kepada Allah. Nah, ada yang dengan diiming-imingi surga. Tapi ada juga yang dia ancam dengan ketakutan. Ya. Maka level paling awal itu memang ya istilahnya, karena ada yang berpendapat gitu, karena kalau misalnya dia punya kualitas, orang pintar, cerdas, dia itu nggak punya ketakutan apa-apa, jadi dia lebih tertariknya dengan harapan. Ya. Jadi ada orang tertarik. Nah, Al-Quran ini kan benar-benar untuk semua orang kan. Nah, ada orang yang memang dia misalkan masih baru nurutnya kalau ditakutin, baru akhirnya dia mendekat kepada Allah. Dan mungkin bagi sebagian yang pernah mengkaji tersebut disebutkan bahwa itu mungkin tingkatan yang paling awal. Ya, jadi ya itu mah mukjizatnya Al-Quran ya, bahwa dengan berbagai cara, berbagai jenis karakter, Al-Quran tetap punya cara untuk bikin orang itu menjadi mendekat kepada Allah. Salah satunya dengan mungkin ada yang dengan takutnya dengan ancaman, tapi juga ada yang dengan harapan. Begitu. Kalau harapan kosong gimana? Allah, makanya jangan berharap ke manusia. Itu kalau ke manusia kosong. Kalau ke Allah kan nggak akan kosong. Ya, pasti akan dibalas. Karena sekali lagi ini peluang bagi kita ya untuk jadi belajar bahwa Allah itu Al-Aziz, Maha Perkasa, berkuasa atas segala sesuatu. Jadi kita nggak ada celah untuk kesombongan lah sama sekali. Ya. Yuk, terakhir ada yang mau ditanya lagi nggak sebelum ini itu? Jadi kan tadi yang di tingkatan itu kan paling bawah tuh takut. Jadi sebaiknya itu kita ada di level mana sih yang terbaik itu kok? Yang tertingginya? Yang manapun selagi akhirnya bikin kita tambah dekat sama Allah nggak masalah. Ya. Tapi kan nanti memang ada yang gara-gara takut. Lama-lama ada yang terus dia ibadah tapi dia jadi kebiasaan. Lama-lama ada di tingkatan menikmati. Ya. Memang salah satu ciri iman itu memang khauf dan roja, takut dan juga harap.
dia takut dengan ancaman dari perbuatan buruknya, jadi akhirnya mendekat kepada Allah. Tapi juga ada yang berharap dengan kasih sayangnya, kepada siapa lagi aku bisa berlindung selain kepadamu ya Allah. Itu juga boleh, tetap kebaikan. Cuman ketika kita lakuin terus, ada yang jadi kebiasaan, lama-lama jadi kebutuhan, lama-lama jadi kenikmatan. Ya, dan itu kan proses, gak sebentar. Dan sekali lagi, itu akan lebih mudah kalau misalkan kita mengenal Tuhan kita, mengenal Allah. Salah satunya adalah sifatnya yang tadi, namanya yang Al-Aziz. Dia maha perkasa. Ya. Dan itulah sebaik-baiknya tempat berlindung. Karena kalau kita berlindung ngegantung kepada harta, kepada jabatan, bisa kecewa, mudah hancur. Kayak orang tadi berlindung pakai bodyguard, tapi kalau dia punya salah tetap ngerasa takut. Ya. Tapi kalau dia udah berserah kepada Allah, mangga ya Allah, silakan mau diapain. Toh yang melindungi aku adalah maha perkasa. Kalau misalkan bersatu seluruh jin dan manusia ingin mencelakai, Allah nggak izinin sehelai rambut pun nggak akan jatuh. Bersatu seluruh jin dan manusia ingin nganterin sebutir beras aja kepada kita, Allah nggak kasih izin, nggak akan nyampe itu di tangan kita. Semua udah ditentukan oleh Allah. Tugas kita terus ikhtiar aja maksimal. Dia punya gelar yang juga maha memberi kebaikan bagi kita semua. Jadi nggak rugi sama sekali. Ya, yakin? Sepakat? Sepakat. Iya, kalau pengen tarik kesimpulan nih, ya, bahwa manusia ini dulu sama-sama di surganya Allah. Tapi ketika akhirnya digoda oleh iblis, iblisnya pun akhirnya tergelincir. Dan kita tahu iblis itu sebetulnya dulu ibadah, ada riwayat ya, meskipun salah sebagiannya Israiliyat, mereka beribadah kepada Allah 70.000 tahun lebih awal sebelum manusia diciptakan. 70.000 tahun lebih awal. Ada riwayat menyebutkan namanya Azazil atau apapun itu. Ya, tapi lihat, perhatikan. Ketika akhirnya dia mendapati, diuji dia sama Allah untuk mendapati, aku bikin makhluk nih, kamu sujud dong ke dia. Apa-apaan? 70.000 tahun nih saya ibadah nih. Dan lebih luar biasa ibadahnya daripada makhluk-makhluk yang lain, paling mantap ibadahnya. Tahu-tahu harus merendahkan diri, nggak bisa. Aku udah jadi makhluk yang lebih baik. Siapa dia? Khalaqtahu min tin, khalaqtani min nar. Kau membuat dia dari tanah, sedangkan kau membuat aku dari api. Ya, maka aku ngerasa lebih. Nah ini dia, hati-hati. Kita berani sombong di hadapan Allah yang Al-Aziz, maha perkasa, hancur, lebur, rujit, rusak, melejit, udah nggak bisa apa-apa. Ya, rungkat. Ya. Karena kita nggak bisa apa-apa, asli. Lemah. Nggak bisa apa-apa kalau nggak ditolong Allah. Jahil, nggak ngerti apa-apa kalau nggak diberitahu oleh Allah. Fakir, aduh, benar-benar bergantung sekali kepada Allah. Dan zolim, kita lebih banyak salahnya daripada benarnya kalau mau jujur. Kita kalau ketemu orang, gara-gara kita berbuat salah sama dia, bisa malu tuh, aduh malu nggak enak ketemu dia banyak bantuin saya, sedangkan aku malah ngaco. Bisa kayak begitu, takut. Tapi kalau Allah kita tahu banyak salahnya masih seenak, ya, ngerendahin orang, belagu, sosok nggak butuh Allah, kesombongan. Dan ingat, Nabi pernah mengingatkan ya, salah satu orang, ada 3 golongan yang Allah tidak akan mau sudi melihatnya nanti di hari akhir. Salah satunya adalah ini dia, ada orang miskin yang sombong. Ini coba miskin sombong, coba banyak. Ya, naudzubillah. Maksudnya adalah apa? Dia tahu nggak bisa apa-apa, tapi nggak mau menyerah kepada Allah, mendatangi Allah. Dan ini dia melanggar, melupakan sifat Allah yang Al-Aziz. Jadi begitu kesimpulannya. Mudah-mudahan pemirsa juga dapat manfaat dan kebaikan dari pertemuan kita kali ini. Kita tapi akan ketemu lagi di sahur kita selanjutnya bareng dengan Asmaul Husna di Metro TV. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sahur-sahurnya makan dulu. Yo. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.